Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tour dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita terus mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensyukuri semua nikmatnya. Itulah alasan kita hidup. Itulah pula alasan kita meninggal dunia nanti. Demikian juga salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi. Itulah alasan kita hidup, dan nanti juga alasan kita menghadap Allah, karena kita ingin dan sangat mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat Mekatur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari bersama Mekatur Liz-Zahra. Kita memasuki hikmah yang ke-53, 54 dan 55. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Beliau mengingatkan tentang manusia dibayang-bayangi oleh dua hal. Ada bayang-bayang ciptaan Allah, alam semesta ini. Ada juga benda-benda ciptaan Allah. Manusia yang merdeka, dalam tanda kutip, adalah yang mampu menyelamatkan dirinya dari cengkeraman bayang-bayang ciptaan Allah, juga membebaskannya dari perbudakan benda-benda ciptaan Allah. Kita membaca sejarah dahulu. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari dan mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa Tuhannya adalah yang mencipta bintang, bulan dan matahari. Selama manusia diperbudak oleh ciptaan Allah, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Selama manusia berada dalam bayang-bayang ciptaan Allah, manusia tidak bisa melihat cahaya Allah. Itulah maknanya aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil athar. Sungguh Allah menganugerahkan ilham, petunjuk, bimbingan agar engkau selamat dari cengkraman bayang-bayang ciptaan Allah. Demikian juga Allah hendak membebaskan kita semua dari perbudakan dari benda-benda ciptaan Allah. Dalam bahasa yang lain, itulah tauhidullah. Bagaimanapun manusia yang bertauhid baik dengan Allah, maka tidak ada alasan untuk hidup dan matinya kecuali karena Allah. Manusia yang tauhidnya bagus kepada Allah, maka apapun yang dikerjakannya lillah, billah, ma'allah dan ilallah. Sungguh semuanya bersama Allah, karena Allah, untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Ungkapan yang selalu kita baca juga, yaitu ungkapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar ayatnya tentang musibah. Manakala kita ditimpa musibah, kita bersabar dan istirja, yaitu kita mengembalikannya kepada Allah. Tapi dalam konteks ilmu tasawuf, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Karena itulah yang akan membebaskan dari perbudakan benda-benda ciptaan Allah. Akan menghilangkan bayang-bayang ciptaan Allah. Dalam bahasa yang lain, saat kita menjalankan kehidupan, kita dibayang-bayangi oleh langitnya Allah, oleh buminya Allah, oleh airnya Allah, oleh anginnya Allah. Tanpa kita sadari terkadang kita meyakini bahwa merekalah yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, maka bayang-bayang itu dihilangkan supaya yang nampak hanya Allah. Demikian juga ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ciptaan Allah yang sangat agung dan kokoh terkadang menjadikan manusia bergantung kepada makhluk. Saya bergantung kepada gunung ini. Gunung ini adalah sesuatu yang besar. Disitulah tanpa disadari orang sudah keluar dari tauhidullah. Maka dengan kita terus-menerus mendapatkan hikmah dari Allah, maka kita dibebaskan dari perbudakan benda-benda ciptaan Allah. Falamma ra'al qamaru bazighun qala hadza rabbi. Itulah Nabi Ibrahim dahulu. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim dan beliau mengatakan Allahu Rabbul Alamin. Selanjutnya hikmah yang ke-54, sahabat Mekatur jamaah yang dimuliakan oleh Allah, aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Sesungguhnya ilham, petunjuk atau isyarat dari Allah, firasat dari Allah, tujuannya adalah melepaskanmu dari penjara wujudmu dan menuju cakrawala penyaksianmu. Ada yang bernama sijnul wujud, yaitu penjara yang mengungkung manusia,
yang menjadikan manusia hanya mengenal dirinya saja, tidak mengenal Allah. Padahal ada cakrawala yang sangat luas tentang keagungan Allah. Maka penyaksian lebih utama dari wujudnya manusia. Wujud itu keberadaan secara lahiriah. Sedangkan syuhud, penyaksian dengan mata batin. Kita melihat sesuatu, itu adalah wujud saja. Kita melihat misalnya keindahan dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu wujud. Kemudian kita mengagumi sekian banyak apa yang Allah ciptakan dari ciptaannya, itu namanya wujud. Sesungguhnya manusia diminta oleh Allah tidak hanya terfokus pada wujud, tapi menuju cakrawala penyaksian, yaitu syuhud. Benar, kita melihat indahnya tanaman, kita melihat teknologi yang canggih, tapi syuhud kita akan mengatakan ya Allah. Syuhud kita akan melafalkan subhanallah. Itulah makna asyuhud. Maka tujuan manusia berkehidupan adalah sampai kepada maqam syahadah, persaksian. Dan persaksian tidak mungkin dengan mata lahiriah, tidak mungkin dengan telinga lahiriah, tidak mungkin dengan anggota jasmani lahiriah. Tapi di situ ada mata batinnya, ada firasatnya, ada isyarat, ada ilham. Demikian juga ada berbagai hal dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah ke-54, menguatkan hikmah ke-53 dan hikmah ke-55 masih dikaitkan dengan keadaan hati manusia saat ia syuhud, saat ia sampai di maqam asy-syahadah, bukan sekedar alamul wujud. Ya, kita berada di alamul wujud. Hakikatnya kita ingin mencapai maqam asyuhud. Kita tidur tapi kita ingat Allah. Kita bekerja tapi kita bersama Allah. Kita beribadah sesungguhnya dan hakikatnya kita sedang mengabdi dan menghamba kepada Allah. Itulah maqam asyuhud. 55 hikmahnya dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-anwaru mataya al-qulubi wal asrori. Masya Allah. Cahaya itu adalah kendaraan hati kita. Dan kemudian itulah relung batin kita semuanya. Masya Allah. Perjalanan kita panjang. Kita butuh kendaraan. Dan kendaraan itu adalah hati kita. Bahteranya yang menyampaikan kita pada ghayah, pada tujuan yang paling tinggi adalah hati kita. Kemudian di situ ada relung-relung batin. Di situ ada mata batin. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah sampai mengingatkan betapa dahsyatnya mata batin, melebihi dari mata lahir. Kalau mata lahir ada batasnya. Mata lahir kalau tidak dekat tidak bisa nampak. Tapi kalau mata batin sejauh apapun ia menyaksikan. Mata batin itu tidak ada penghalangnya. Sedangkan mata lahir banyak sekali penghalang-penghalangnya. Disitulah pentingnya bahwa sesungguhnya cahaya itu kendaraan hati kita dari satu tahapan menuju tahapan yang lain, terus kita berjalan. Dan kendaraan yang kita naiki namanya al-qulub, namanya al-afidah, namanya hati, namanya relung batin. Di situ orang yang selalu mengendarai hatinya, orang yang selalu berpijak pada hatinya, orang yang selalu fokus pada relung batinnya, ia akan sampai kepada zat Allah yang maha segala-galanya. Dalam arti sudah tidak ada lagi perhatian kepada yang sifatnya lahiriah, kebendaan, materialisme, hedonisme. Tapi sudah pada makom yang paling tinggi, maqamus syahadah. Itulah hikmah ke-53 sampai 55. Mudah-mudahan semua jamaah Mekkatul Zahra, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu berusaha untuk mengendarai hati kita, menjadikan hati kita adalah kendaraan kita, hati kita adalah segalanya bagi kita, dan Allah buka pintu-pintu syahadah sehingga kita selalu lebih tinggi lagi dari sekedar kebendaan, dari sekedar yang bersifat materi, tapi kita sudah berganjak menuju maqam non materi, maqamus syahadah,
dan itu adalah seagung-agung tingkatan manusia dalam rangka ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, ayo segera kalian berlari menuju Allah. Fafirru ilallah, kalian berjalan dengan cepat, berjalan sungguh-sungguh menuju Allah, karena pada hakikatnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari semakin meyakinkan kita, menebalkan keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa itulah hakikat kehidupan. Sesungguhnya kita dari Allah, kembali menghadap Allah, dan kita semuanya sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sahabat Mekatur Zahra yang dimuliakan oleh Allah, kembali diingatkan untuk selalu mengikuti media sosial Mekatur Zahra, semuanya dalam rangka kebaikan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada edisi ngaji hikmah dari kitab Al-Hikmah bersama Mekatur Zahra. Walafu minku, mohon maaf apabila ada khilaf. Tentu kami sampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga karena support Bapak Ibu semuanya, jamaah Mekatur, dan juga sekian banyak yang sudah diberikan oleh Mekatur. Mudah-mudahan menambah kebersamaan dan kedekatan kita, sekaligus kita selalu ingin bersama dengan Mekatur Zahra dalam program-program kebaikan kita seterusnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.